kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas. Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan torehan 6 poin. Garuda hanya unggul selisih gol dari tim-tim di bawahnya dan tertinggal 1 poin dari peringkat kedua Australia. Dengan persaingan yang begitu ketat, laga melawan Socceroos akan menjadi penentuan nasib bagi kedua tim. Jika menang, Indonesia dipastikan bisa mengamankan posisi yang lebih baik dalam perburuan tiket ke babak berikutnya. Namun sebaliknya, kalau kalah, ini bisa membuat perjuangan kita semakin sulit. Namun di balik semua ketegangan ini, ternyata ada satu fakta menarik yang patut diperhatikan, adalah ramalan para pelatih dunia tentang masa depan sepak bola Indonesia yang mulai terbukti. Sejak beberapa bulan lalu, banyak pelatih top telah melihat potensi besar dalam tim Garuda. Dari mentalitas para pemain yang semakin kuat, hingga sistem pembinaan yang semakin matang. Kini saat Indonesia benar-benar menjadi ancaman di kualifikasi Piala Dunia, ramalan mereka tampaknya mulai menjadi kenyataan. Lantas seperti apa memangnya ramalan itu? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Tahun 2024 menjadi titik balik besar bagi sepak bola Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Jika sebelumnya Garuda hanya berkutat di level Asia atau bahkan Asia Tenggara, kini untuk pertama kalinya dalam 88 tahun, Indonesia punya kesempatan kembali menjejakkan kaki di panggung sepak bola dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebenarnya pada awalnya menargetkan bahwa Indonesia baru bisa tampil di Piala Dunia pada tahun 2034. Namun perjalanan kualifikasi kali ini justru menunjukkan bahwa peluang tersebut datang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Melihat momentum ini, Erick pun tidak ingin menyia-nyiakannya. PSSI bergerak cepat dengan mendukung penuh kebutuhan Sintayong. Salah satunya dengan mendatangkan pemain-pemain baru yang bisa memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Naturalisasi menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas tim secara instan. Kita punya target jangka panjang, menengah, pendek. Target-target itu tidak hanya target sesaat. Artinya apa? Targetnya 2034 masuk World Cup, tapi jangan sampai tahun berikutnya gagal. Karena ekspektasi masyarakat semakin tinggi ke timnas, dan kebetulan momentum kesempatan kita masuk Piala Dunia 2026 ini ternyata ada, walau sebenarnya di roadmap tidak ada. Apakah kita berleha-leha atau berusaha? Tentu, pasti kita akan mencoba momentum ini dan agresif, ujar Erick Thohir. Sejumlah pemain keturunan akhirnya resmi bergabung dengan timnas Indonesia demi memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Beberapa nama besar yang dinaturalisasi antara lain Martin Paes, Aliano Reinders, Tom Hey, dan Jay Itzes. Dengan kehadiran mereka, lini pertahanan, lini tengah, hingga serangan Indonesia menjadi lebih solid. Kombinasi pemain naturalisasi dengan talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Witan Sulaiman membuat Indonesia kini semakin kompetitif di kualifikasi. Hasilnya bisa dilihat dari posisi Indonesia di klasemen sementara grup J, di mana Garuda bertengger di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua. Jika melihat dari klasemen, laga melawan Australia tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat panas dan menentukan nasib Indonesia. Namun di balik ketegangan ini ternyata ada banyak pelatih dunia yang sebenarnya sudah meramalkan kemenangan Indonesia. Salah satunya adalah Roberto Mancini, ex-pelatih timnas Italia dan Manchester City. Mancini sempat menjadi pelatih Arab Saudi, namun kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak berjalan sesuai harapan. Saat itulah ia melihat sesuatu yang berbeda dari timnas Indonesia.
sebuah potensi besar yang mulai terbentuk dan siap mengguncang Asia. Ramalan Mancini bermula saat Indonesia menghadapi Arab Saudi di leg pertama kualifikasi. Kala itu banyak negara di grup C termasuk Arab Saudi sendiri meremehkan timnas Garuda. Mereka menganggap Indonesia hanyalah tim lemah yang tidak akan mampu bersaing. Namun sebagai pelatih profesional, Mancini justru punya pandangan yang berbeda. Mendengar anggapan itu, ia marah dan bahkan berani menyebut bahwa Arab Saudi lebih menyedihkan dibanding Indonesia. Mereka adalah tim yang terhormat dan tidak mudah dikalahkan seperti yang diprediksi beberapa orang. Karena memiliki sekelompok pemain profesional yang hebat. Tidak seperti Arab Saudi yang menderita karena sedikitnya pemain yang bermain di Liga Eropa, ujar Roberto Mancini. Pada akhirnya hasil imbang 1-1 di leg pertama membuat karir pelatih Italia itu berakhir tragis. Indonesia berhasil menahan imbang salah satu raksasa Asia dan hasil ini mengecewakan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Maka akhirnya mengambil keputusan ekstrim dengan memecat Mancini, berharap pergantian pelatih bisa membawa perubahan bagi The Green Falcon. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setelah pemecatan Mancini, Arab Saudi yang semula dijagokan justru semakin terpuruk. Di leg kedua, ketika seharusnya mereka bangkit, Arab Saudi justru menelan kekalahan 2-0 dari Indonesia. Hasil ini bukan hanya menjadi pukulan telak bagi Arab Saudi, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Mancini memang tidak asal bicara. Setelah ramalan Roberto Mancini yang terbukti benar, selanjutnya giliran pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang meramalkan kesuksesan Indonesia. Pada 19 November 2024, timnas Samurai Biru menghancurkan Garuda dengan skor telak 4-0. Namun alih-alih menganggap remeh Indonesia, Moriyasu justru melihat potensi besar di balik kekalahan tersebut. Menurutnya, jika PSSI terus bekerja sama dengan pemerintah dan melanjutkan kebijakan merekrut pemain keturunan, Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi, kemudian mendapat pemain berkualitas, saya rasa kans Indonesia lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, ujar Hajime Moriyasu. Sama seperti halnya Mancini, perkataan Moriyasu tentu bukan sekedar basa-basi. Moriyasu adalah pelatih yang sukses membawa Jepang tampil impresif di Piala Dunia sebelumnya, termasuk ketika mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup. Pernyataan yang keluar dari mulutnya tentu bukan asal ceplos, melainkan analisis cepat dari pelatih profesional. Mendengar semakin banyak pelatih yang meramalkan kesuksesan Indonesia, legenda Australia Tommy Ark mulai menunjukkan rasa cemas. Ia menyadari bahwa Garuda bukan lagi tim yang bisa diremehkan seperti dulu. Apalagi baru-baru ini, Indonesia melakukan gebrakan besar dengan mengganti pelatihnya dan mendatangkan nama-nama besar seperti Patrick Kluivert beserta jajaran stafnya. Perubahan ini semakin mengukuhkan ambisi Indonesia untuk menembus level dunia, membuat Tommy Ark mulai khawatir terhadap peluang Socceroos di laga mendatang. Ia bahkan mewanti-wanti agar pelatih Australia Tony Popovich segera mengambil tindakan cepat. Salah satu kekhawatiran utamanya adalah lini pertahanan Australia yang sedang mengalami krisis akibat badai cedera. Banyak pemain bertahan andalan mereka termasuk Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Boss yang terpaksa harus absen di laga penting ini. Oleh karena itu, Orr menyarankan agar Australia membawa tambahan back untuk menghadapi Garuda. Ia bahkan tidak peduli jika pemain yang dipanggil berasal dari tim Under-20 sekalipun. Menurutnya, tim pelatih harus segera membuat keputusan cepat, dan dalam hal ini, ia merekomendasikan bek Adelaide United, Panagiotis Kikianis, sebagai opsi tambahan lini belakang. Seperti yang telah diramalkan oleh banyak pelatih dunia, faktanya Indonesia kini memang benar-benar bertambah kuat. Bersama Patrick Kluivert, timnas Garuda diprediksi akan tampil lebih mentereng di sisa pertandingan. Kolaborasi timnas dengan Jordi Cruyff diprediksi bakal menghasilkan akulturasi budaya sepak bola Indonesia dengan budaya sepak bola Belanda yang lekat dengan total football. Meskipun demikian, perlu diingat laga melawan Australia akan menjadi ujian perdana bagi Patrick Kluivert. Para pemain tentu tidak bisa langsung beradaptasi sepenuhnya dengan perubahan taktik yang ia terapkan. Oleh karena itu, kemungkinan besar Indonesia masih akan memainkan strategi 3-5-2
yang sebelumnya sudah cukup efektif di bawah Sintayong. Namun dengan sentuhan Kluivert, skema ini kemungkinan akan lebih menyerang dan menekankan permainan kombinasi cepat dari lini tengah ke lini depan. Untuk lini bertahan, Kapten Jay Ises diprediksi akan tetap menjadi pemimpin di posisi central back dengan Kevin Dix dan Calvin Verdong mengisi posisi winger back di kiri dan kanan. Kombinasi ini memungkinkan Indonesia bermain fleksibel baik dalam bertahan maupun menyerang. Di lini tengah, Tom Hay dan Marcelino dibantu Ivar Jenner akan menjadi poros utama dalam pendistribusian bola dan menjaga keseimbangan permainan. Sementara di lini depan, duet Ramadan Sananta dan Ole Romeni kemungkinan akan menjadi pilihan utama untuk menembus pertahanan Australia. Dengan skema seperti ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk tampil dominan dan mengejutkan lawan. Ditambah dengan keberuntungan dari badai cedera yang menimpa banyak pemain Australia, Indonesia semakin punya peluang besar untuk meraih kemenangan. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai timnas Indonesia yang banyak diramalkan oleh pelatih-pelatih dunia. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Apakah kalian optimis menatap laga melawan Australia 20 Maret nanti? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.